Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, hari ini kita akan membahas materi PAI kelas 10 dalam kurikulum Merdeka dengan judul Menjalani Hidup Penuh Manfaat dengan Menghindari Berpoya-poya, Ria, Sum'ah, Takabur, dan Hasad. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, mengalis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama yaitu tentang sikap hidup berpoya-poya. Berpoya-poya ini dikenal dengan istilah tabzir dan israf. Tabzir adalah sikap boros, sedangkan israf adalah sikap berlebihan atau melampaui batas. Maka berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Adapun dalam laki berpoya-poya terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dijelaskan lebih lanjut dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun dampak negatif perilaku israf dan tabzir yaitu yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia sehingga lalai dalam urusan akhirat. Kemudian, menimbulkan sifat iri, dengki, dan juga pamer. Selanjutnya, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis dan berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sikap israf dan tajrim adalah dengan cara membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas yang kita butuhkan, kemudian membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, kemudian bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, serta bersikap rendah hati. Yang kedua, pembahasannya adalah tentang sifat ria dan sum'ah. Ria adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amalan ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian ataupun sanjungan. Ria terbagi menjadi dua, yaitu ada ria dalam niat dan ada ria dalam perbuatan. Contoh perbuatan ria dalam niat. Jika ada seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka ini termasuk ke dalam ria dalamnya. Kemudian contoh ria dalam perbuatan, yang pertama adalah ada seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Kemudian contoh ria dalam perbuatan yang lainnya adalah seorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Ataupun yang ketiga adalah seseorang yang memperlihatkan tanda hitam di dahinya agar disangka sebagai ahli sujud. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Ria itu termasuk ke dalam halis dan juga syirik. Ya, halis itu adalah melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dan dari manusia saja. Sedangkan syirik itu adalah melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Adapun dalil tentang menghindari sikap ria dan sum'ah terdapat dalam
Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu yang licin. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah yaitu orang tersebut selalu menyebut dan mengungkit amalan baik yang dilakukannya, kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang lain saja, kemudian malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain, kemudian melakukan amalan kebaikan apabila ada di tengah khalayak ramai, kemudian amalan selalu ingin didengarkan dan dilihat oleh orang lain agar mendapatkan pujian, dan tampak bersemangat apabila beramal, apabila dipuji oleh orang lain. Kemudian, cara menghindari sikap riya dan sum'ah yaitu dengan cara meluruskan niat, kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, kemudian memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak mengingat kematian, dan membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga adalah menghindari sikap takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain, sehingga cenderung meremehkan orang lain. Adapun dalil nakli tentang takabur terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang merusakkan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dampak negatif sikap takabur adalah akan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksaan dan kehinaan di akhirat, dan dimasukkan ke neraka. Kemudian, cara menghindari sikap takabur adalah dengan cara menyadari kekurangan dan kelemahan diri, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, kemudian selalu berusaha menghargai orang lain, kemudian bersikap rendah hati atau tawadu, serta ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang terakhir adalah hasad. Hasad adalah sikap seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Adapun dalil nakli tentang hasad terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian, dalam hasad ada 3 jenis hasad menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua jenisnya adalah mengharapkan hilangnya kebahagiaan dari orang lain. Yang ketiga adalah merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kemudian, cara menghindari sifat hasad, karena dampak negatif dari sifat hasad itu sendiri, yaitu yang pertama, menentang takdir Allah, yang kedua, hati menjadi susah, yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, kemudian meremehkan nikmat dari Allah, dan merendahkan martabat orang lain. Kemudian cara menghindari sifat hasad,
yaitu dengan cara meyakini keadilan Allah, kemudian memperbanyak rasa syukur, kemudian menjaga sifat rendah hati atau tawadu, kemudian senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahim, dan juga mendahulukan kepentingan umum. Nah, itu adalah materi kita kali ini terkait dengan sikap hidup, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.